Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang monitoring dan sampling. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Farel Adi Sapuika dengan NIM 144, Dela Suci Ramadhani dengan NIM 147, Tiara Fadila dengan NIM 148, M. Khairul Anan dengan NIM 150, Nadia Rahma Aulia dengan NIM 151, Yuliko Arditya Yuda dengan NIM 152, Rahacing Natasha dengan NIM 153, dan Iqbal Triardani dengan NIM 155. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh masing-masing anggota secara bergantian. Hubungan pengamatan, pemantauan, dan pengambilan sampel. Pengamatan, kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang suatu objek yang diamati atau dikaji atau diteliti, bertujuan untuk pengumpulan data penelitian, pengamatan untuk penyusunan lapangan, dan pengamatan untuk pengambilan keputusan. Pemantauan atau monitoring, kegiatan pengamatan yang dilakukan secara berkala pada suatu objek pengamatan tertentu untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan PHT. Sampling. Sampling adalah kegiatan pengambilan sampel atau contoh pada suatu populasi. Selanjutnya adalah syarat dalam pengamatan dan pengambilan sampel. Yang pertama praktis, artinya mudah dikerjakan, tidak memerlukan alat dan bahan yang mahal, dan tidak memakan waktu yang lama. Dua, dapat dipercaya, artinya dapat mewakili gambaran populasi yang sebenarnya. Ini adalah gambaran hubungan antara pengamatan, pemantauan, dan pengambilan sampel. Dalam agroekosistem dapat dilakukan pemantauan, kemudian pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada tindakan aksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel. Yang pertama, sifat dan keterampilan petugas pengamat. Banyaknya pengamat dengan keanekaragaman sifat, pengetahuan, dan keterampilan akan menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Upaya mengatasinya dengan mengadakan pelatihan bagi para pengamat dan petani. Pelatihan dilakukan langsung di lapangan dengan mengikuti pertumbuhan tanaman dan dinamika populasi serangga selama satu musim. Kemudian adanya diskusi antar pengamat menjadikan kualitas data pengamatan dapat semakin dipercaya. Yang kedua, itu ada keadaan lingkungan setempat. Banyak jenis serangga yang aktif pada siang hari, malam hari, atau pada jam-jam tertentu. Nah, upaya untuk mengatasinya itu waktu pengamatannya harus menyesuaikan irama kehidupan serangga tersebut. Nah, terus selanjutnya itu ada faktor lingkungan lainnya, yaitu curah hujan, suhu tanah, dan cara bercocok tanam juga berpengaruh pada aktivitas serangga tersebut. Nah, upaya untuk mengatasinya dengan memperhatikan faktor tersebut sebelum kegiatan pengamatan. Yang ketiga ada sifat sebaran spasial serangga. Serangga tidak selalu tersebar secara merata, melainkan ada yang bersifat bergerombol ataupun berkelompok. Upaya yang dilakukan guna mengatasinya yaitu dengan memperhatikan sifat sebaran serangga. Sifat sebaran serangga ini berguna untuk menetapkan metode pengambilan sampel. Seperti pada gambar, sifat sebaran serangga bisa dilihat ada yang acak, mengelompok, maupun seragam. Selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel adalah cara atau teknik untuk memperoleh data tentang kepadatan populasi serangga yang kita amati. Terdapat 3 metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu metode mutlak, metode indeks, dan metode nisbi. Metode mutlak menghasilkan angka pendugaan populasi dalam bentuk jumlah individu per satuan permukaan tanah atau habitat serangga yang kita amati. Nah, metode ini menggunakan unit sampel dalam satuan luas permukaan tanah. Yang kedua yaitu metode indeks. Metode ini menghasilkan hitungan dari apa yang telah ditinggalkan oleh hama tersebut seperti kotoran, kepompong, sarang, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada metode nisbi. Metode ini menghasilkan angka penduga populasi yang sulit untuk dikonversikan dalam unit permukaan tanah karena banyaknya faktor yang mempengaruhi angka penduga. Metode ini menggunakan jebakan seperti default trap, light trap, dan lain-lain. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang kami sampaikan tadi, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.